Halo Sobat Portal kita, ada kabar penting dari Menpan RB untuk tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahap 2. Status baru apa yang akan diterapkan? Dan apa dampaknya bagi masa depan honorer? Yuk, simak videonya sampai habis untuk tahu informasi lengkapnya. Kini nasib tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun di berbagai daerah sekarang mulai mendapatkan kejelasan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sudah mulai menunaikan amanat Undang-Undang ASN untuk melakukan penataan pada tenaga honorer dengan melakukan seleksi P3K yang formasinya dikhususkan untuk semua tenaga honorer. Lantaran hal tersebut yang membuat seleksi P3K ini dilakukan dengan 2 tahap, karena menjadi formasi terbanyak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada seleksi P3K tahap 1 dikhususkan bagi pelamar prioritas seperti guru dan diploma 4, bidang pendidik tahun 2023, ex-THK 2, dan tenaga honorer yang masuk dalam pangkalan data BKN. Sementara itu, pada tahap kedua, yang mana dikhususkan bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah selama 2 tahun berturut-turut tanpa terputus. Pada seleksi tahap 1 yang sudah dilaksanakan dan pengumumannya sudah dirilis, sehingga kini sejumlah tenaga honorer sudah mengetahui statusnya. Sementara itu, seleksi tahap kedua ini akan segera dilangsungkan pada bulan April mendatang, di mana ini menjadi kesempatan terakhir bagi tenaga honorer untuk berkarir di pemerintahan sebagai ASN. Dan bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K pada tahap kedua ini, masih tetap akan diangkat dan dikonversi menjadi P3K paruh waktu. Hal ini sudah disampaikan oleh Komisi 2 DPR maupun Kemenpan RB, di mana P3K paruh waktu menjadi solusi sementara untuk mengakomodasi tenaga honorer menjadi ASN. Kategori paruh waktu ini nantinya akan ditata ulang seiring dengan adanya pergerakan pensiunan dan kebijakan anggaran baru. Berhubung adanya P3K paruh waktu ini merupakan solusi cerdas atas ketidakseimbangan antara jumlah formasi yang diusulkan pihak pemerintah daerah dengan sisa tenaga honorer yang ada. Diketahui bahwa jumlah tenaga honorer yang tersisa sebanyak 1,7 juta, formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya mengusulkan 1,3 juta. Salah satu pemicu hal ini adalah terbentuknya anggaran dari daerah, sehingga pemerintah daerah khawatir akan melebihi anggaran belanja daerah sebanyak 30% dan mendapatkan penalti dari pemerintah pusat jika memberikan informasi untuk mengangkat P3K penuh waktu. Namun, Komisi 2 DPR dan Kemenpan RB akan mengupayakan untuk duduk bersama dan membicarakan terkait anggaran untuk pengangkatan P3K atau mengenai hal penghapusan tenaga honorer ini. Tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu akan mendapatkan gaji tetap dengan acuan gaji yang selama ini diterima saat berstatus sebagai tenaga non-ASN. Namun, untuk tunjangan dan hak-hak lainnya masih belum diutamakan seperti kategori penuh waktu. Adapun kategori P3K paruh waktu masih memiliki kesempatan
untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu hingga beberapa tahun mendatang. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, Sobat Portal kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar P3K dan ASN. Tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan atau pendapat, kami akan senang mendengarnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan semoga sukses selalu.